Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Indonesia pun ditipu karena produksi BBM dipermainkan. Para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang. Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus korupsi yang baru saja meledak di Indonesia. Tanpa banyak basa-basi, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tak akan ragu membersihkan oknum-oknum yang mengkhianati negara. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan kasus korupsi di industri timah yang menyeret kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Angka yang membuat banyak orang mengira inilah mega korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada 2015 sampai 2022 mencapai 300 triliun rupiah. Penjarahan sumber daya alam, kolusi, hingga kerusakan lingkungan menjadi kombinasi sempurna yang membuat rakyat geram. Namun siapa sangka itu hanyalah pemanasan. Yang lebih besar, lebih kejam, ternyata masih ada di baliknya. Awal 2025, Indonesia kembali diguncang. Kejaksaan Agung membongkar skandal yang jauh lebih mengerikan, yaitu korupsi di Pertamina yang berpotensi merugikan negara hingga 968,5 triliun, nyaris mencapai 1.000 triliun rupiah. Investigasi yang dimulai dari keluhan masyarakat soal buruknya kualitas BBM di akhir 2024 membawa penyidik menemukan dua modus keji yang dilakukan oknum Pertamina dan jaringan blokir swasta. Modus pertama, kilang-kilang minyak dalam negeri sengaja ditekan produksinya agar Indonesia makin bergantung pada impor. Ironisnya, minyak dari dalam negeri ditolak dengan alasan tidak ekonomis, padahal seharusnya diutamakan. Minyak impor yang dibeli pun di markup 13-15% melalui broker, lalu uang haram itu mengalir ke kantong para oknum, membuat rakyat menanggung beban subsidi dan kenaikan harga BBM. Para tersangka korupsi membuat kesepakatan yang membuat produksi BBM di kilang Pertamina berkurang atau turun tidak sesuai dengan target pemerintah. Caranya, bos kilang minyak Pertamina menolak minyak mentah produksi sesama anak perusahaan. Alasan penolakan adalah karena minyak mentah yang diproduksi mahal dan tidak memenuhi standar. Modus kedua bahkan lebih jahat. Pertalite dioplos menjadi pertama KW. BBM murah yang seharusnya beroktan rendah dicampur agar warnanya menyerupai Pertamax, lalu dijual ke rakyat dengan harga premium. Akibatnya, kita semua membayar mahal untuk BBM oplosan yang merusak mesin kendaraan dan menguras kantong. Pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, hingga pejabat penting lainnya di Pertamina International Shipping, Pertamina Kilang, dan pihak swasta yang menjadi kaki tangan dalam skema ini. Sebagian ditangkap saat mangkir, sebagian langsung dijemput paksa, rakyat semakin marah. Negara dirugikan, kepercayaan publik dihancurkan, dan yang paling menyakitkan, rakyat kecil dipaksa membayar harga paling mahal. Di tengah kegaduhan ini, Presiden Prabowo berdiri tegas. Sedang diurus semua, kita bersihkan. Kita tegakkan keadilan demi kepentingan rakyat. Ujarnya di hadapan publik saat meresmikan Bank Emas Indonesia. Lagi diurus itu semua, ya.
lagi diurus semua. Okey. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Sikap ini seolah menjadi sinyal bahwa pemerintah tak akan ragu menindak tegas siapapun yang terbukti menjarah uang rakyat, bahkan jika kerugian mencapai ratusan triliun sekalipun. Masyarakat kini menanti, apakah Prabowo akan betul-betul membersihkan Pertamina dari para tikus berdasi yang sudah lama bersembunyi di balik asap kilang. Kasus mega korupsi ini telah membuka mata kita semua. Betapa parahnya kerakusan segelintir orang yang rela mengorbankan kesejahteraan jutaan rakyat demi memperkaya diri mereka sendiri. Di saat rakyat menjerit karena harga BBM yang mahal dan kualitas yang buruk, di saat perekonomian terasa semakin berat, mereka justru mempermainkan nasib bangsa ini. Namun, langkah tegas Presiden Prabowo membawa harapan baru, bahwa keadilan bukan hanya slogan, tetapi janji yang harus ditepati. Inilah saatnya negeri ini dibersihkan dari para pengkhianat yang selama ini merampas hak rakyat secara terang-terangan. Semoga setiap rupiah yang telah dirampas, setiap air mata rakyat yang menetes, dibalas dengan hukuman yang setimpal, demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.